Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari mubtada dan khobar. Kalau pelajaran kita yang lalu di juz 1 bahwa khobar itu hanya berbentuk isim mufrad saja, hari ini insyaallah kita akan belajar khobar yang berbentuk musanna ataupun berbentuk jamak. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada wal khobar wa tatabuquhuma. Mubtada dan khobar dan kesesuaiannya. Tatabaqa yatatabaqu tatabukun. Tanasaba yatanasabu tanasub. Ya, mutabiq, munasib, sesuai. Jadi ada kesesuaian antara khobar dan mubtada. Al-khobaru yutabiqul mubtada'a. Khobar menyesuaikan kepada mubtada fil ifradi, dalam mufrad, dalam berbentuk tunggal, wat tasniyati, dan musanna berbentuk dua, wal jam'i, dan jamak. Jamak itu lebih dari dua, wat tadhkiri, dan muzakkar, wat ta'nisi, dan muannas. Muzakkar berbentuk laki-laki, wat ta'nis bentuk perempuan. Idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi 'aqilin. Apabila mubtada adalah jamak untuk tidak berakal, ya juzul ikhbaru anhu, bolehlah khobarnya itu bil jam'i, dengan jamak, wa bil mufradil muannasi, dan dengan jamak mufrad. Boleh dengan jamak, boleh juga dengan mufrad muannasnya. Oke, kita lihat di kalimat yang paling atas. Al-khobaru yutabiqul mubtada fil ifrad. Khobar menyesuaikan mubtada dalam mufrad, dalam tunggal, dalam berbentuk tunggal. Kita lihat di contoh yang pertama. An-namiru syarisun. An-namiru ini mubtadanya adalah mufrad. Syarisun, maka ini kita lihat kata yang kedua adalah khobar. Syarisun, dia juga berbentuk mufrad. Kenapa? Karena mubtadanya berbentuk mufrad. Yutabiq, menyesuaikan. Jadi khobar ini menyesuaikan kepada mubtada. Kalau mubtadanya mufrad berbentuk tunggal, maka khobarnya juga berbentuk tunggal. Kita lihat nomor 2. Al-battatu sabihatun. Bebek itu berenang. Al-battah sabihah. Al-battah ini mubtada, ini khobar. Kita lihat khobarnya sabihatun berbentuk muannas, berbentuk mufrad muannas, maka ini kita lihat berbentuk mufrad muannas. Kenapa? Karena mubtadanya juga berbentuk mufrad muannas, berbentuk tunggal, dan dia menunjukkan muannas, menunjukkan perempuan, yaitu ada ta ta'nis di akhirnya. Kita lihat tadi di sini. Al-khobar yutabiqul mubtada fil ifrad wa tasniyah wal jam'i wa tadhkir wa ta'nis. Wa ta'nis berbentuk muannas mubtadanya, maka khobarnya juga menyesuaikan bentuk mubtadanya. Ini muannas, ini juga muannas. Kita lihat nomor 3. At-tilmidhani hadirani. Dua orang murid laki-laki itu hadir. Kita lihat ini mubtadanya berbentuk musanna, maka khobarnya juga menyesuaikan bentuk mubtadanya. Ini pakai alif lam, berbentuk dua, musanna, ini juga memakai alif lam. Seperti kaidahnya al-khobar yutabiqul mubtada fil ifrad wa tasniyah, berbentuk dua. Berbentuk dua mubtadanya, maka khobarnya menyesuaikan bentuk mubtadanya juga berbentuk dua tasniyah. Ada alif di sini ya, alif dan nun. Nomor 4. Al-bintani mujtahidatani. Dua orang murid perempuan bersungguh-sungguh. Ini berbentuk musanna dan dia muannas. Dia musanna dan muannas. Ini musanna muzakkar. Mujtahidatani khobarnya ini pakai ta, pakai alif, kemudian pakai nun, ini pakai ta menunjukkan dia adalah muannas. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan mubtadanya. Mubtadanya tadi berbentuk musanna dan muannas, maka sama, khobarnya menyesuaikan bentuk mubtada. Nomor 5. Al-muhsinuna mamduhuna.
orang yang berbuat kebajikan, kebaikan dipuji. Kita lihat di sini khobarnya mamduhuna berbentuk jamak mudzakkar salim pakai waw dan nun. Kenapa? Karena mubtada'nya juga berbentuk jamak mudzakkar salim pakai waw dan nun. Kita lihat kaidahnya, al-khabar yutabiqul mubtada fil ifrad wa tasniyah wal jam'i ya. Dan juga jamak. Ini dia jamak mudzakkar salim. Nomor 5, as-sayyidatu muhazzabatun. Tuan-tuan putri beradab. Muhazzabatun ini khobar pakai alif dan ta berbentuk jamak muannas salim. Kenapa? Karena mubtada'nya berbentuk jamak muannas salim. Kita tahu jamak muannas salim itu ada alif dan ta di akhirnya, maka khobar ini menyesuaikan bentuk mubtada yang pakai alif dan ta di akhirnya. Oke. Kita lihat nomor 7. Asy-syajaratu muriqatun atau muriqatun. Berbeda dengan yang ini, kalau andai kata misalnya mubtada'nya itu adalah jamak muannas salim, tapi dia jamak muannas salim li ghairi aqil. Li ghairi aqil artinya yang bukan manusia, tidak berakal, maka jamaknya ya juzul ikhbaru anhu bila jam'i. Maka boleh khobarnya itu dengan jamak yang sesuai dengan mubtada'nya. Ini jamak muannas salim, maka khobarnya juga berbentuk jamak muannas salim, atau wabil mufradil muannatsi, atau dengan mufrad muannasnya. Mufrad muannasnya itu muriqatun ya, berbentuk tunggal muannas. Oke, itulah perbedaannya yang nomor 6 dengan nomor 7. Di kesimpulan kita hari ini bahwa khobar itu menyesuaikan dengan mubtada. Kalau mubtada'nya berbentuk mufrad, maka khobarnya berbentuk mufrad. Kalau berbentuk musanna, berbentuk musanna. Kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga jamak. Begitu juga muzakkar dan muannasnya. Kalau mubtada'nya itu muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Kalau muannas, maka khobarnya juga muannas. Kemudian ada sedikit perbedaan. Kalau jamaknya itu jamak ghairu aqil, khusus untuk jamak muannas salim, maka khobarnya boleh memakai jamak muannas salim, atau boleh juga pakai mufrad muannas. Oke. Untuk membiasakan kembali, seperti biasa kita mengirab di akhir materi kita. An-namiru syarisun. An-namir ini artinya harimau ya. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir. Ini adalah mubtada marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya adalah dhammah? Karena dia isim mufrad. Kalau dia musanna, tanda rafa'nya bukan dhammah tapi alif. Syarisun khabar mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir. Al-battatu sabihatun. Bebek betina itu berenang. Al-battah sama dengan atas ya, mubtada marfu' alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir. Ini sama dengan di atas. Khabarul mubtada marfu' alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir. At-tilmidhani hadirani. At-tilmidhani sama juga mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu musannan ya. Ini adalah mubtada marfu', tanda rafa'nya bukan dhammah seperti ini tapi alif. Kenapa? Karena dia musanna. Khabar ini khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musannan. Ini adalah khabar marfu', tanda rafa'nya adalah alif karena dia adalah musanna yang menunjukkan dua. Al-bintani sama dengan yang ini, mubtada marfu' alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu musannan. Mustahidatani sama dengan yang ini, khabarul mubtada marfu' alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musannan. Kemudian al-muhsinuna yang ini mubtada marfu' alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ini tanda rafa'nya adalah waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Mamduhuna khabarul mubtada marfu' alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu jamak mudzakkar salim ya. As-sayyidatu muhadzabatun. As-sayyidatu mubtada marfu' alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir li'annahu jamak muannas salim. Kalau yang jamak muannas salim ini tanda rafa'nya tetap dengan dhammah ya. Muhadzabatun sama khabarul mubtada marfu' alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir. Asy-syajaratu sama dengan di atas, muriqatun sama juga dengan di atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.